saya Harmeni, mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022. Saya mengambil PPL di SMA Negeri 2 D5, Kabupaten Pidi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Bapak kelas untuk memimpin doa. Anissa Romdana, Agus Aulia Sakira, Ai Suryati, Sakit Ada Surat, Nelia Musa, Elsa Salsabila, Mary Safira, Bujatu Rizka, Isra Numaida, Dinsayanti, Marsina, Mirnatul Husna, Aura Alila, Putri Bepa, Raudaun Aula, Rifa Abdillah, Salsa Ananta, Dunia Rami, Dahulila, Alfia Nafisa. Oke, baik. Ternyata hari ini juga tidak terlalu banyak yang tidak hadir. Oke, baiklah, Bapak mengabsen terlebih dahulu. Anissa Romdana, Agus Aulia Sakira, Ai Suryati, Sakit Ada Surat, Nelia Musa, Elsa Salsabila, Mary Safira, Bujatu Rizka, Isra Numaida, Dinsayanti,
Alsina, Miratul Husna, Aura Aldila, Putri Beva, Raudatul Aula, Riva Abdillah, Salsa Anata, ya, Dunia Rami, Dahulillah, Alfia Nafisa. Oke, baik. Ternyata hari ini juga tidak terlalu banyak yang tidak hadir. Baiklah, kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kemarin kita mempelajari tentang hak asasi manusia. Masih ingatkah kalian apa itu hak asasi manusia? Masih ya. Kira-kira apa definisi hak asasi manusia? Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa? Silakan. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai animal Tuhan yang besar yang di bawah setiap yang lahir sampai Oke, jawabannya bagus sekali. Siapa namanya? Aulia Safira. Ternyata Aulia Safira jawaban sangat luar biasa. Kamu hari ini mendapatkan ini ya. Oke, hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia itu yang dibawa sejak ia lahir sampai ke liang lahat, seperti yang dikatakan sama si Anissa tadi. Selanjutnya, kira-kira siapa yang mensahkan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999? Siapa? Namanya siapa? Ya, Ustaz. Silakan India, jawabannya apa? Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disahkan oleh Presiden Bahrudin Yusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999. Oke, terima kasih juga, jawaban sangat luar biasa. Nah, Netia Nota juga akan mendapatkan ini ya. Oke, baiklah. Yang lain ada yang ingat lagi tentang apa kira-kira definisi hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999? Siapa lagi? Oh iya, ini siapa namanya? Ya, Isra, silakan. Definisi hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Oke, baik sekali jawaban kamu juga akan saya berikan ini karena jawaban sangat luar biasa. Beri tepukan dulu pada. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu menyangkut dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum serta peran para penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kemudian KPK dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Oke, sebelumnya kita akan melihat satu buah video berikut ini ya. Tolong disimak video, diamati baik-baik.
menyaksikan video di depan, kira-kira apa yang tergambar di dalam pikiran kalian tentang video tersebut? Siapa yang bisa memberikan gambaran tentang video tersebut? Ya, silakan. Video tersebut memperlihatkan tentang razia zebra yang ada di Indonesia tentang tugas untuk menertibkan jalanan. Ya. Keamanan dan ketertiban di jalan raya. Ya, oke, baik sekali. Terima kasih atas jawabannya. Kan salah satu video barusan yang tampil ini merupakan salah satu operasi zebra ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia dalam menertibkan masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas di jalan raya. Kita sebagai warga negara yang baik juga akan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Oke, baik. Untuk hari ini kita belajar tentang peran lembaga penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah tujuannya kalian bisa merumuskan pengertian hukum menurut para ahli hukum. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah merumuskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, merumuskan peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian kalian sekarang akan Bapak bagikan kelompok, kalian buat menjadi 4 kelompok. Silakan kalian membuat posisinya berkelompok. Baiklah, kalian kerjakan kelompok. Untuk kelompok pertama kalian akan mengerjakan tentang hukum, kemudian kelompok kedua tentang kepolisian, kelompok ketiga tentang kejaksaan, dan kelompok empat tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekarang saya bagikan RKPD. Ini kelompok keempat. Kelompok 4, kemudian kelompok ini 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Silakan kalian diskusi. Kemudian di sini ada juga buku sebagai pedoman dalam silakan kalian kerjakan tugasnya masing-masing. Dan untuk penilaian, yang pertama kita akan nanti menilai tentang penilaian kognitif dan penilaian psikomotor. Berarti ada nanti 3 jenis penilaian yang akan saya nilai kepada kalian semua. Silakan kerjakan dengan sama.
silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusi kalian. Silakan kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini, yaitu tentang hukum. Ada beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga hakim. Yang kedua, yang ketiga, menurut Profesor Mr. Dr. L.D. Menurut beliau, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban di masyarakat. Adapun ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Profesor Kevin dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi 2016 adalah: 1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak berhak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Oke, baiklah untuk kelompok 1, terima kasih. Untuk kelompok lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Uraikan tujuan hukum menurut Prof. Mr. Dr. Van Opeldorp. Nah, silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok pertama ingin menjawab pertanyaan dari kelompok ketiga. Menurut Profesor Mr. Dr. L.D. Van Opeldorp, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban di masyarakat. Apakah jawaban ini bisa diterima? Ya, bagaimana kelompok 3? Bisa dipahami jawabannya? Bisa ya. Oke, kelompok lain silakan ditanyakan. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, sebutkan pengertian hukum menurut ahli hukum Wiryodono Kusumo. Sekian dari saya perwakilan dari kelompok pertama akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Wiryodono Kusumo. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarannya bisa dikenakan sanksi. Oke, bagaimana kelompok 2? Bisa dimengerti jawabannya? Bisa. Oke, silakan dilanjut ya kelompok yang silakan. Kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimanakah ciri-ciri negara hukum menurut Prof. Kailan? Oke, silakan kelompok 1 dijawab ciri-ciri hukum menurut Prof. Kailan. Ciri-ciri hukum menurut Profesor Kailan adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak berhak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman untuk melaksanakannya. Ya, bagaimana kelompok 4? Bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Bisa. Silakan kelompok 1.
Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Oke, untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 Pasal 30, lembaga ini adalah kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, juga sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1, yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta yang ketiga, menurut Profesor Mr. Dr. L.D. Menurut beliau, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban di masyarakat. Adapun ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Profesor Karen dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi 2016 adalah: 1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak berhutang. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Sekian Tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, kemudian peran lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin telah kita pelajari. Kita juga sebagai kalian sebagai pelajar, mungkin sebagai warga negara juga, kita juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara kita. Marilah kita sama-sama patuh dan tunduk kepada aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Coba kita bayangkan, jika tidak ada hukum dalam suatu negara, jika tidak ada hukum dalam suatu masyarakat, di sekolah umpamanya tidak ada hukum, di rumah pun, di keluarga tidak ada hukum, apa yang terjadi? Siapa yang bisa menyembuhkan? Ya, silakan. Apa yang terjadi jika dalam suatu negara itu tidak adanya hukum? Jika tidak ada hukum dalam suatu negara, maka negara ini akan kacau balau, porak-poranda, dan tidak ada kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya. Ya, baiklah. Terima kasih. Untuk penutup hari ini, kamu juga akan saya berikan ini ya, karena kamu sangat juga luar biasa. Coba berikan tepuk tangan dulu. Oke, baik. Dari situ bisa kita ambil hikmahnya, bahwa jika kita alhamdulillah sebagai warga negara Indonesia, kita berada di negara Indonesia, negara yang negara hukum, ya, kita adalah Rechtsstaat, ya, negara hukum. Kemudian
kita bisa membayangkan tadi, jika tidak adanya hukum dalam suatu negara maka akan terjadilah kekacauan, kemudian diskriminasi, kemudian masyarakat pun juga tidak bisa melaksanakan aktivitasnya dengan damai dan tentram. Semuanya akan menjadi kacau balau dan porak-poranda. Itu yang bisa kita bayangkan jika dalam suatu negara itu tidak memiliki aturan ataupun hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan masyarakat dan sebuah negara. Jadi dari sebab itulah kita dilahirkan di negara Republik Indonesia, negara yang sangat kuat dengan hukum di Indonesia. Kita dengan undang-undang maupun Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kedamaian dan kenyamanan kita hidup di negara Republik Indonesia. Oke, baiklah untuk hari ini. Kemudian untuk ke depan, minggu depan kita akan mempelajari dengan materi yang lain, yaitu tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa Indonesia. Untuk itu saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum